Maka di dalam tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir, beliau menafsirkan ay la yuti'u ahadun illa biizni, yakni la yuti'uhu illa man waffaqtuhu lidzalika. Tidak seorang pun menjadi pribadi yang taat, patuh, tunduk menjalankan sunnah-sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kita sekarang, alhamdulillah, kita salat maghrib, habis salat maghrib kita bareng-bareng membaca ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah. Ini semata-mata karena biiznillah, karena Allah mengizinkan. Ai illa man waffaqtuhu, Allah memberikan pertolongan, memberikan taufik kepada kita sehingga akhirnya kita berkenan finara di masjid, sarang-sarang beri'tikaf di masjid, ngaji Al-Quran, sarang-sarang tafsir Al-Quran, lajeng sepindah malih nopo intizarus shalah ba'da shalah, ngerantos isya sak mantunipun salat maghrib. Wah, niki luar biasa. Dan ini semata-mata karena hati kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang mau menjalankan sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para bapak, para ibu ingkang sangat kula muliakan, la haula wala quwata illa billah, kita beribadah, kita melakukan apapun itu semata-mata hanya karena pertolongan Allah, bukan dari diri kita sendiri. Makanya di dalam ayat lain itu, kul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, hanya dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, bukan karena apa-apa, tapi semata-mata kita ini dipilih oleh Allah. Ini anugerah Allah. Keluar dari rahim ibu yang muslimah, hidup di lingkungan yang baik, hidup di lingkungan ada masjid, dekat masjid, masjidnya nyaman dibuat ibadah. Kan enten masjid sing kadang melebet masjid gak nyaman dibuat ibadah. Kenapa? Jamaah masjidnya yang gereng-geran gitu nggih. Nyuwun pangapunten. Ada bendera, akhirnya apa? Masuk masjid, masuk saja sudah tidak nyaman. Kita alhamdulillah masuk masjid tenang, bisa iktikaf tenang, bisa ngaji tenang. Kenapa? Karena suasananya kondusif, semua mendukung, dan ini kita bisa menjalankan semua ini semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika kita mengembalikan itu kepada Allah, kita akan terhindar dari rasa ujub. Hanya karena kita merasa bahwa amalia itu dari diri kita, kebaikan itu dari diri kita, bahwa kita yang melakukan kebaikan, hanya karena kita merasa itu dari diri kita sendiri, dari pribadi kita, maka akhirnya muncul rasa ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Bahkan kadang naik sifat itu, tidak sekedar bangga, bahkan sombong, merasa lebih baik. Lalu yang ketiga apa? Merendahkan dan meremehkan orang lain. Kenapa? Karena merasa lebih baik. Kenapa merasa lebih baik? Karena merasa apa yang diperbuat itu dari diri kita, tidak dikembalikan. Ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para bapak, para ibu, ini subhanallah, illa liyuta'a biiznillah, ini sebetulnya kajian tauhid yang dalam ini. Bahwa kita beramal apapun, beribadah apapun, seperti apapun keistiqamahan kita di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata kita kembalikan biiznillah. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang memberikan kekuatan fisik kita, Allah yang memberikan kesehatan jasmani rohani kita. Akhirnya alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah. Siapa yang menggerakkan hati kita? Allah.
bukan dari kita. Insya Allah kalau itu yang ada dalam diri kita, aman. Kita tidak akan ujub, kita tidak akan sombong, kita tidak akan merendahkan orang. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pada hakikatnya bukan dari kita. Kita ini hanya sekedar apa? Ya, sekedar menjalankan kudratnya Allah sebagai nopo penampakan dalam tanda petik nggih, kudratnya Allah. Semua yang menggerakkan, memberikan kekuatan itu adalah Allah. Apanya yang harus dibanggakan? Wong bukan dari kita, semata-mata dari Allah. Selamatlah diri kita dari ujub, dari sombong, dari merendahkan orang lain. Karena mengembalikan illa biiznillah. Insya Allah seperti itu. Kita lanjutkan yang kedua. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau saja sesungguhnya mereka, siapa mereka itu? Ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzalamu anfusahum, ketika mereka itu zalim, durhaka, di mana kedurhakaan itu sesungguhnya kepada diri mereka sendiri. Lalu supaya kezaliman itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kezaliman itu diampuni oleh Allah, dosa-dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ja'uka, mereka itu datang kepadamu Muhammad, mantun ngelakon itu so lajeng suwan dumateng Nabi Muhammad. Dulu ketika Rasulullah tasih gesang, tasih sugeng, tasih wonten Rasulullah, sahabat-sahabat mohon maaf mungkin melakukan kesalahan, datang kepada Rasulullah. Sebab ada dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam Hakim, para bapak, para ibu, hadisnya begini. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang datang suan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu faqalah, lalu dia matur, wa dzunubah Rasul, dosa kula niki kathah Rasul, pripun niki Rasul, betapa banyak dosa-dosa kula Rasul, ngoten. Sambatan banyaknya dosa-dosa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, faqala hadzal qaul marratayn aw thalathan. Dia mengatakan wa dzunubah, duh banyaknya dosa-dosaku Rasul. Dia mengucapkan seperti itu 2 kali atau 3 kali. Jadi ada keraguan dari perawi hadis ini. Mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Jadi dia berdosa langsung datang pada Rasulullah. Lalu apa kata Rasul? Kul, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan, ayo baca, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma, ya Allah, maghfiratuka, pengampunan panjenengan ya Allah, awsa'u, lebih luas, lebih jembar, min dunubi, dibandingkan dosa-dosaku. Ya Allah, pengampunan panjenengan itu lebih luas, lebih jembar, lebih besar dibandingkan besarnya, banyaknya dosa-dosaku ya Allah. Wa rahmatuka arja indi min amali, dan rahmat panjenengan itu ya Allah, arja indi, lebih aku harapkan, lebih aku jadikan sebagai sandaran, min amali, daripada amalku. Akhirnya dia baca doa yang dituntun oleh Rasulullah itu, dia baca. Setelah dibaca, Rasul matur fa'adah. Lalu Rasulullah matur, subhanallah, ulangi lagi, kata Rasul. Fa'adah. Lalu dia ulangi lagi. Summa qala, ulangi lagi, ketiga kalinya. Fa'adah. Lalu dia ulangi lagi sampai 3 kali baca. Setelah baca 3 kali, kum, berdirilah. Faqad ghafarallahu laka, sungguh Allah benar-benar telah mengampuni
dosa-dosamu. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Apa artinya? Sesuai dengan hadis ini, sesuai dengan ayat ini. Jadi ketika orang itu berdosa kepada Allah, lalu datang kepada Rasulullah, lalu beristighfar di hadapan Rasulullah. Jadi istighfarnya bukan di masjid, istighfarnya bukan di rumah, tapi istighfarnya di hadapan Rasulullah. Kenapa kok di hadapan Rasulullah? Ini para bapak, para ibu ingkang satu kula muliakan yang luar biasa. Berbeda. Kita berdoa di rumah dengan berbeda dengan berdoa langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berkumpul dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wastaghfara lahumur rasul. Tidak saja berdoa memohon pengampunan kepada Allah di hadapan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah juga dimintakan pengampunan. Ini namanya syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu pengajuan pengampunan, pengajuan amnesti, pengajuan gerasi kepada presiden misalnya. Ini pengajuan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syafaat. Jadi dia datang kepada Rasulullah, dia berdoa, beristighfar kepada Allah di hadapan Rasulullah. Kenapa harus di hadapan Rasulullah? Ini yang disebut dengan tawassul. Napa? Tawassul. Apa tawassul itu? Berperantara, berwasilah. Jadi kita di rumah istighfar, tapi di hadapan Rasulullah istighfar kita ini berwasilah kepada orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassul. Apa janjinya Allah? Lawajadullaha tawwabar rahima. Lawajadullah, niscaya mereka akan mendapati Allah tawwaba, zat yang maha banyak menerima taubat, rahima, zat yang maha pengasih. Artinya dosa itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Satu, tawassul. Yang kedua, dapat syafaat. Jadi tawassul itu ada, syafaat itu ada. Ayatnya mana? Ini ayatnya. Ayat ke-64 surat An-Nisa. Kita ketika memohon pengampunan kepada Allah karena berdosa, oleh Allah diperintahkan datang kepada Rasulullah. Datang di hadapan Rasulullah, berdoa memohon pengampunan kepada Allah di hadapan Rasulullah. Kenapa harus di hadapan Rasulullah? Inilah tawassul, menjadikan Rasulullah itu sebagai wasilah agar kita benar-benar mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hadapan Rasulullah tidak saja bertawassul kepada Rasulullah, tapi dapat syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu pengajuan pengampunan. Dari siapa? Dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah kelak di hari kiamat. Kalau di ayat ini dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian memintakan pengampunan kepada Allah. Dia sudah bertawassul di hadapan Rasulullah, oleh Rasulullah juga dimintakan pengampunan. Subhanallah, lengkaplah itu. Maka para bapak, para ibu yang satu kula muliakan, lawajadullaha tawwabar rahim. Ustaz, sekarang kan Rasulullah sampun sedo. Pripun? Bagaimana kontekstualisasi ayat ini dalam kaitannya di mana Rasulullah niku sampun sedo? Apakah kita datang ke makamnya? Apakah kita ziarah ke Rasulullah? Para bapak, para ibu, saya bacakan salah satu kisah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ini. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Utsbi. Qala kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Utsbi. Dia bilang, dia cerita, saya duduk-duduk ziarah, duduk di sisi pesarian
makam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Al-Utsbi ini. Faja'a A'rabiyun. Lalu ada orang A'rabi, wong desa. Kados kula niki, kados kula wong desa kula niki. Lalu enten wong A'rabi nggih datang. Faqala, lalu dia bersalam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rasulullah kan nyamun seto. Salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ngoten. Mantur salam, lajeng piyantunipun matur ngiten. Sami'tullah yaqul, Rasul kula niki mireng Gusti Allah niku berfirman. Lajeng ayat ingkang kula waos niki dibaca. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Saya ulangi artinya. Kalau seandainya sesungguhnya mereka itu ketika zalim kepada diri mereka lalu datang kepadamu Muhammad, lalu mereka meminta pengampunan kepada Allah dan Rasulullah memintakan pengampunan buat mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah zat yang maha banyak menerima taubat, zat yang maha pengasih. Ayat itu dibaca di hadapan Rasul. Rasul, Gusti Allah niku dawuh nek dosa suwanteng jenengan niku di sepura ngoten kados tiyang mriki nggih ngoten lho. Lajeng wa qad ji'tuka mustaghfiran li dzambi, kula niki sakniki Rasul suwanteng jenengan, padahal Rasulullah sampun sedo. Gusti Allah niku matur nek tiyang dosa suwanteng jenengan mangke jaluk sepura teng Gusti Allah, di sepura kalian Allah. Kula niki sakniki niki suwanteng jenengan jaluk sepura dosa-dosa kula. Mustasfi'an bika ila rabbi, nyuwun syafaat panjenengan, nyuwun tulung teng jenengan ngoten. Niki Rasulullah pun sedo Rasulullah. Jadi kayak omong-omongan ngoten lho. Rasul ngoten. Napa? Nagi kalian Rasulullah. Gusti Allah matur ngeten, dawuh ngeten, kula niki saniki suwanteng jenengan jaluk sepura kula teng Gusti Allah, dosa-dosa kula niki nyuwun syafaat jenengan ngoten. Summa ansha yaqul, lalu dia memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'dumuhu fataba min tibihin al-qa'u wal akamu. Nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fil afafu wa fihil judu wal karamu. Bersajak memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kados nggih niku kados orang tibaan niku kan muji-muji Rasulullah, muji-muji Rasulullah ngoten. Mantun ngoten fansurafal A'rabi. Lalu pulang Arabi itu. Tiang lawan mantu. Faghalabat sni'aini. Setelah dia pulang, kata sahabat Al-Utsbi yang cerita tadi yang sedang duduk di makamnya Rasulullah itu, faghalabat sni'aini. Lalu kalau ngantuk ngoten, ngantuk, keturon. Fara'aitun nabiyyah sallallahu alaihi wasallam fin naum. Lalu saya bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih pas pinara wonten ngarsa makamipun Kanjeng Rasulullah. Lihat ada wong desa nggih omong-omongan kali Rasulullah niku wau nggih jaluk sepuro jaluk syafaat dek mantuk. Lajeng Al-Utsbi itu dek mantuk kondur, Al-Utsbi itu terus ketiduran. Dan ternyata ngipi dirawuhi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lajeng Rasulullah niku matur, ya Utsbi, hai Utsbi, ilhaq A'rabi, kejar A'rabiku, kejaran. Fabashshirhu, sampaikan kabar baik pada A'rabi itu. Annallaha qad ghafara lahu, sungguh Allah telah benar-benar mengampuni dosa-dosanya. Ini Al-Utsbi, sahabat Al-Utsbi ini bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fin naum faka'annama ra'ani fil yaqda. Orang yang melihat Rasulullah di saat tidur itu sama saja dengan orang yang melihat Rasulullah di saat sadar. Melek sami mawon.
Para bapak, para ibu yang satu Allah muliakan, artinya apa? Artinya ternyata ayat ini sampai sekarang tetap berlaku. Maksudnya pun, misalnya kula kalian panjenengan masya Allah kata dosa lajeng masya Allah la haula wala quwata illa billah, kita sadar ingin mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Rasulullah. Tanggundi kita Madinah. Lah pripun Ustaz? Ya haji, umrah. Nek kepengin monggo Rebu tumut kula. Rebu kula insyaallah benjing berangkat nggih. Rebu benjing ini tanggal 7 nih. Tapi insyaallah Agustus pun napa Oktober pun dugi kula insyaallah sakit ngaji kok. Namung 13 hari kok. Tapi nek badhe tumut monggo. Tumut Februari mawon benjing. Nek benjing tumut saniki boten saged punan. Sitnya pun boten enten punan. Nek badhe tumut monggo Februari insyaallah nggih. Moga-moga ditakdirkan kalian Allah ngaji ngeten niki, ditakdirkan sowan nggih. Sowan lajeng njaluk sepuro teng Gusti Allah. Ditakdir Rasulullah niku. Kados wong Arab iki lho, kados wong Arab iki. Ya Allah, misalnya ngapunten nglakoni dosa rumangsa kada dosa umrah. Datang sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul, kula niki kathah dosa Rasul. Allah pengampun, istighfar, jaluk sepuro kepada Allah. Di mana? Di hadapan Rasulullah. Loh, Rasulullah sampun sedo, mboten napa-napa. Ini buktinya. Meskipun Rasulullah niku sampun sedo, ternyata apa yang dilakukan A'rabi ini tetap luar biasa, mendapatkan pengampunan dari Allah. Kenapa? Meminta pengampunan Allah di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi ayat ini tetap berlaku, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa guru-guru kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita memberikan contoh? Kalau doa jangan langsung. Pripun? Baca alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Lajeng pripun? Mau solawat. Mau salawat, salam kepada Rasulullah. Mau salawat, mau salam kepada Rasulullah. Hadirkan Rasulullah itu. Siapa tahu dengan seperti itu, masya Allah. Mohon maaf, kita sama-sama tidak tahu. Kan banyak kisah-kisahnya orang soleh, kisah-kisahnya orang-orang wali, ketika mereka bersolawat kepada Rasulullah dalam pembacaan Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji, Maulid Simtud Durar. Kan banyak kisah-kisah para wali, ketika mereka membaca solawat-solawat itu Rasulullah hadir. Lalu kita berada di hadapan Rasulullah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kita berdoa itu setelah alhamdulillahirabbil alamin baca solawat. Satu itu bagian dari tawassul kita. Bagian dari tawassul. Menjadikan Rasulullah itu sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, itu seperti itu. Tawassul. Pripun? Dengan cara baca solawat. Syukur-syukur sowan langsung ke dalamnya, ke pasar. Syukur-syukur seperti itu. Kalau tidak bisa, dengan solawat. Makanya hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca di dalam fikih, dalam kajian tentang tahiyat akhir. Bagaimana kita ketika tahiyat akhir, ketika kita membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu menurut sebagian ahli fikih dianjurkan. Apa? Istihdharur Rasul. Konsentrasi. Istihdharur Rasul. Apa istihdhar? Konsentrasi. Menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu Rasulullah itu hadir apa tidak. Kita tidak tahu, tapi konsentrasi full menghadap kepada apa? Menghaturkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa?
agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka mengapa setelah kita tahiyat kepada Allah, salam kepada Rasulullah, salam kepada kita semua hamba-hamba Allah yang soleh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, lalu syahadat, lalu salawat, setelah itu kita tidak salam, dianjurkan untuk berdoa. Hadza maqamud du'a, ini tempat doa yang mustajabah. Kenapa? Kita sudah tahiyat kepada Allah, kita sudah tahiyat kepada Rasulullah dengan salam, kita sudah bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah. Saatnya kita berdoa untuk maslahat kebaikan kita dunia akhir. Mencontoh doanya Rasulullah itu lebih baik. Jadi Bapak Ibu, subhanallah, satu yang dapat kita petik ayat ini, bahwa Rasul itu diutus untuk diteladani. Kekuatan kita untuk bisa meneladani Rasulullah semata-mata itu adalah taufik, pertolongan Allah. Yang ketiga, sekiranya kita berdosa kepada Allah, mau memohon kepada Allah untuk meminta pengampunan, maka satu, kalau bisa datang kepada Rasulullah sebagai wasilah. Sekarang Rasulullah sampun tiada, datang ke makam Rasulullah sebagai wasilah. Kalau misalnya mohon maaf kita tidak bisa datang kepada Rasulullah, salawat, salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita benar-benar mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Kita doa, kita istighfar, jangan langsung, salawat dulu pada Rasulullah. Kalau bisa sowan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para bapak, para ibu, bahwa di saat Rasulullah sedo sekalipun, tetap Rasulullah itu bisa memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya, sebagaimana yang ada dalam kisah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersamaan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa sowan Rasulullah sedaya nggih insyaallah taala. Kebersamaan kita di bulan Februari monggo menawi kersa insyaallah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten ingkang kathah, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.